Apakah akan terjadi gempa besar di negara Indonesia di tahun 2026? Efek dari seandainya ada perang dunia ketiga. Apa yang mesti kita lakukan terkait dari hal-hal yang demikian ini? Ya. Dengan adanya seperti ini, bencana-bencana seperti ini dan dampaknya perang seperti itu, tentunya ekonomi negara Indonesia akan kena imbasnya, ya kan? Dan kebakaran juga ada kemungkinan gunung meletus, ya. Jadi diwaspadai hal itu. Harus juga waspada, karena kita nggak tahu bulan apa ini yang akan terjadi kondisi yang sedemikian rupa ini. Mari kita prediksi, apakah di tahun 2026 memang akan terjadi hal-hal yang demikian itu dampaknya? Apakah akan terjadi dampak-dampak seperti padamnya aliran listrik sampai 7 hari atau 7 hari lebih? Apakah hal itu ada potensi terjadi di tahun 2026? Ada simbol ancestors generasi. Ada, teman-teman, ada potensi ke arah sana. Generasi itu kan keturunan ya toh. Nah, kalau sudah ada simbol generasi ini berarti memang ada dampaknya buat Indonesia terkait dari gentingnya perpolitikan di dunia. Ada dampaknya di sini. Jadi juga ada potensi matinya listrik tersebut. Cuman kapan ini yang kita masih belum tahu. Hanya saja potensi ke arah sana memang ada. Selanjutnya, apakah ini akan berdampak besar buat perekonomian negara Indonesia? Ada sinergi, iya, ada hubungannya. Jadi dengan adanya gonjang-ganjing di negara lain, kita kan negara non-blok ya, sekalipun kita nggak ikut perang, tapi kita akan kena imbasnya di sini terkait dari masalah-masalah tersebut, misalnya barang-barang jadi mahal dan lain sebagainya, kemudian pengangguran dan lain sebagainya. Ini membuat jadi ya kita juga harus waspada akan hal ini, karena memang ada kaitannya dengan hal itu. Selanjutnya, apakah akan terjadi gempa besar di negara Indonesia di tahun 2026? Cloud. Dibilang gempa besar masih berubah-ubah, yang artinya ada gempa tapi gempanya itu kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil, karena di sini masih berubah-ubah. Nah, tahun 2026 adalah tahun Shio Kuda Api. Nah, dimulai di bulan Februari. Nah, tentunya saat ini kan sudah mau akhir Januari ya, pertengahan Januari saat ini kan. Jadi harus siap-siap dengan perubahan-perubahan menjelang di tahun 2026 kuda api. Kuda itu energinya luar biasa. Kuda itu lebih suka bekerja sendiri. Nah, kuda itu juga nafsunya besar. Kuda itu juga kalau larinya kencang, serba cepat. Nah, makanya di tahun 2026 ini kuda elemen api. Jadi potensi adanya sebuah peperangan, potensi adanya sebuah kekacauan itu sangat besar sekali. Kejadiannya sangat cepat, tidak disangka-sangka seperti itu. Nah, makanya dengan adanya prediksi-prediksi di luar sana yang terkait harus siap siaga, ya alangkah baiknya memang siap siaga demi kebaikan ya toh, karena kejadian nanti tidak dikira-kira begitu saja terjadi seperti itu. Ini tadi kan masalah efek dari seandainya ada perang dunia ketiga.
kalaupun tidak perang pasti juga ada efeknya terkait dari serangan Amerika ke Venezuela dan lain sebagainya. Tentu semuanya negara juga akan kena imbasnya ya. Nah, untuk gempa di sini ada kecil dan ada besar. Masih berubah-ubah tekanannya. Kemudian, apakah akan terjadi tsunami? Nah, ini yang kita nantikan ya. Apakah akan terjadi tsunami di tahun 2026? Waspadai teman-teman. Di sini ada simbol activation, wind, ditiupkan. Nah, simbolnya kan begini. Ada simbol wind, simbol angin. Terus activation, diaktifkan. Yang kita tanyakan kan, apakah akan ada tsunami di tahun 2026? Ada potensi di sini. Tapi disclaimer, sekali lagi saya beri pengertian bahwa yang namanya prediksi itu bisa terjadi, bisa juga tidak, ya toh. Karena saya juga manusia biasa, tapi alangkah baiknya untuk diwaspadai. Jadi di sini potensi tsunami ada, ya, potensi tsunami ada. Jadi mesti diperhatikan di sini. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan terkait dari hal-hal yang demikian ini, dari dampak perpolitikan dunia, Indonesia kena imbasnya, juga negara Indonesia bisa ada potensi gempa yang menyebabkan tsunami. Nah, ini tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Apa yang harus kita lakukan? New beginning, memulai sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini atau bisa juga kayak hidup baru kah artinya? Nah, kita lihat lagi ya. Sesuatu yang baru ini terkait apa? Terkait dari kejujuran. Jadi terkait dari perbuatan baik. Oh, kita kan nggak tahu hidup mati kita karena apa. Hidup mati kita dalam usia berapa. Dengan kondisi dari negara Indonesia yang ada potensi gempa yang menimbulkan tsunami, nah juga adanya dampak dari perpolitikan dunia, sudah saatnya kita memulai hidup baru yang penuh dengan kebaikan, amal perbuatan dan kejujuran seperti itu. Nah, ini yang dinasihati untuk kita. Selanjutnya, dengan adanya seperti ini, bencana-bencana seperti ini dan dampaknya perang seperti itu, tentunya ekonomi negara Indonesia akan kena imbasnya ya kan? Apakah atau gini, sedalam apakah ekonomi negara Indonesia nantinya terkait dari dampak semuanya itu? Masih ada kemudahan kok, ya, masih ada kemudahan. Karena negara Indonesia kan bisa dibilang negara agraria. Tanahnya subur. Nah, kemudahan ini tentunya juga harus diimbangi dengan usaha. Jangan karena kartunya mudah, prediksinya mudah, kemudian tidak melakukan sesuatu, ya salah itu ya. Jadi dengan adanya kemudahan ini juga harus diimbangi dengan usaha, karena usaha-usahamu itulah yang akan memberikan kehidupan yang lebih mudah seandainya terjadi sesuatu yang diprediksikan ini. Ekonomi apakah bisa tumbuh? Ada tsunami, tsunami teman-teman. Jadi ekonomi ini nantinya akan bisa mengalami keterpurukan. Kalaupun berkembangnya enggak banyak ya, tapi lebih cenderung ini ada mengalami keterpurukan dikarenakan hal-hal yang demikian. Nah, di sini ada simbol tsunami teman-teman, dan di sini ada simbol aktivasi yang terkait gempa tadi ya. Ada kaitannya angin, juga ada kaitannya tsunami di bencana
negara Indonesia di tahun 2026. Juga waspadai karena di elemen api, kan kuda api, ada kemungkinan kebakaran, juga ada kemungkinan gunung meletus ya. Jadi diwaspadai hal itu. Nah, tsunami. Masalah ekonomi kan ini tadi. Ekonomi dikarenakan langsung mengalami penurunan efek dari masalah-masalah yang dialami. Apakah bisa akan segera bangkit? Ataukah masih butuh proses? Jadi kartu ini teman-teman, dengan adanya kondisi-kondisi yang mengalami penurunan, ada potensi-potensi demo nantinya di negara Indonesia. Jadi dengan situasi yang sedemikian rupa, kita yang bisa dibilang harus siap siaga terkait dari misalnya seperti yang diutarakan di media sosial ya, siap siaga terkait dari uang cash di sini. Itu yang diperlukan. Kalau misalnya masalah kesiapan pangan, kita nggak tahu kan kapan yang terjadi. Jadi alangkah baiknya misalnya kalau kalian belanja 1 bulan, nyetok 1 bulan. Nah, pertengahan bulan sebelum habis stoknya itu harus sudah nyetok lagi. Jadi jangan sampai nunggu stoknya habis baru beli. Setengah bulan stok belum habis beli lagi. Dan itu sangat manfaat ketika terjadi sesuatu. Karena tadi kan kejadiannya secara mendadak, tidak disangka-sangka. Makanya harus juga waspada. Karena kita nggak tahu bulan apa ini yang akan terjadi kondisi yang sedemikian rupa ini. Tapi harapan saya, tentu harapan kalian juga kan, jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai lah ya, amit-amit kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita siap siaga menghadapi semua ini. Karena memang dari negara lain, misalnya Belanda, warganya sudah dikasih buku panduan kalau menghadapi bencana, menghadapi perang. Di Taiwan juga seperti itu. Nah, saya tahunya ini dari media sosial. Lah negara kita belum memberikan panduan-panduan seperti itu, ya kitanya juga harus proaktif.